Om Swastiastu, saya Iputu Sunita Padana, NIM 058. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal karya tulis saya yang berjudul Perbandingan Aktivitas Antibakteri antara ekstrak dan rebusan daun sirih Piper Beetle L terhadap pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus. Yang pertama adalah latar belakang. Staphylococcus aureus adalah salah satu bakteri penyebab infeksi yang paling sering terjadi di dunia. Tingkat keparahan infeksi Staphylococcus aureus bervariasi, mulai dari infeksi kulit, mata, hingga sistem syaraf pusat. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ragbetli dan kawan-kawan menunjukkan persentase tingkat resistensi Staphylococcus aureus pada berbagai jenis antibiotik di tahun 2014 yang telah dipaparkan pada slide. Oleh karena tingginya kasus resistensi Staphylococcus aureus, ini memicu banyaknya penelitian terkait tanaman herbal yang memiliki potensi antibakteri. Salah satunya adalah sirih. Daun sirih memiliki potensi sebagai antibakteri karena memiliki berbagai macam senyawa aktif. Contohnya seperti alkaloid, fenol, flavonoid, tanin, saponin, terpenoid, dan steroid. Daun sirih dapat diolah menjadi bentuk ekstrak maupun rebusan. Jika dibandingkan dengan rebusan, ekstrak memiliki kelebihan, yaitu senyawa yang tidak diinginkan dapat dihilangkan, sehingga yang didapatkan adalah senyawa atau zat yang diinginkan saja. Selain itu, sampel yang digunakan bisa diperlakukan dengan cara tertentu, sehingga tidak merusak senyawa yang ingin diambil. Berbeda dengan ekstrak, bentuk rebusan lebih mudah dibuat karena menggunakan alat dan bahan yang sederhana, sehingga bentuk rebusan bisa dibuat oleh masyarakat di kalangan luas. Namun, metode ini dapat mempengaruhi beberapa senyawa aktif yang tidak tahan panas dan mudah teroksidasi pada suhu tinggi seperti senyawa golongan flavonoid dan tanin. Oleh karena itu, saya tertarik untuk melakukan penelitian ini yang bertujuan untuk membandingkan perbedaan metode pengolahan berupa ekstrak dan rebusan terhadap aktivitas daya hambat dari daun sirih pada pertumbuhan Staphylococcus aureus. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, didapatkan rumusan masalah, yaitu bagaimana perbandingan aktivitas antibakteri antara ekstrak dan rebusan daun sirih atau Piper Beetle L terhadap pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus. Selanjutnya adalah tujuan penelitian. Adapun tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perbandingan daya hambat aktivitas antibakteri antara ekstrak dan rebusan daun sirih terhadap pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus berdasarkan uji daya hambat metode difusi cakram. Selanjutnya, tujuan khusus dari penelitian ini adalah pertama, mengukur diameter zona hambat dari ekstrak dan rebusan daun sirih terhadap pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus. Kedua, mengklasifikasikan kemampuan daya hambat dari ekstrak dan rebusan daun sirih terhadap pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus. Ketiga, menganalisis perbedaan zona hambat yang dihasilkan dari ekstrak dan rebusan daun sirih terhadap pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Manfaat teoritis dari penelitian ini yaitu hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dan referensi calon peneliti lain mengenai perbandingan kemampuan daya hambat antibakteri antara ekstrak dan rebusan daun sirih atau Piper Beetle L terhadap pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus. Selanjutnya adalah manfaat praktis. Pertama, manfaat untuk peneliti, yaitu hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar pengembangan penelitian selanjutnya tentang seberapa baik aktivitas antibakteri dari metode pengolahan tradisional berupa rebusan jika dibandingkan dengan ekstraksi pada daun sirih Piper Beetle L terhadap pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus. Kedua, manfaat untuk masyarakat, yaitu dari hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang seberapa efektif rebusan daun sirih atau Piper Beetle L untuk dimanfaatkan sebagai antibakteri sederhana pada kasus infeksi yang disebabkan oleh Staphylococcus aureus. Dan yang ketiga adalah manfaat untuk pemerintah. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menginspirasi pengembangan bahan alam sebagai antibakteri sederhana yang dapat digunakan oleh masyarakat luas, sehingga dapat menekan angka kasus infeksi yang disebabkan oleh bakteri.
Selanjutnya kita akan membahas tanaman sirih, di mana klasifikasi tanaman sirih dapat dilihat pada slide. Selanjutnya, morfologi tanaman sirih. Tanaman ini memiliki penampilan berupa semak berkayu di bagian pangkal, memanjat dan merambat. Panjang tanaman kurang lebih mencapai 15 meter. Daun tanaman sirih berjenis tunggal, berbentuk bulat telur sampai lonjong. Dengan duduk daun berseling, tulang daun menyirip dengan aroma yang kuat dan permukaan yang halus serta licin. Sirih memiliki bunga majemuk dan berbentuk bulir. Buah tanaman sirih merupakan buah buni yang berbentuk bulat dengan ujung tumpul. Bulir pada buah berbulu, tersusun rapat dan berwarna kelabu. Selanjutnya adalah kandungan senyawa aktif tanaman sirih atau piper beetle L, aktivitas senyawa antibakteri dari daun sirih atau piper beetle L, penelitian terkait aktivitas antibakteri daun sirih atau piper beetle L yang telah disajikan pada slide. Selanjutnya kita akan membahas tentang bakteri Staphylococcus aureus. Pertama, klasifikasi dan morfologi Staphylococcus aureus. Staphylococcus aureus adalah bakteri gram positif, dengan kata lain berwarna ungu jika diwarnai oleh pewarnaan gram, yang berbentuk koki dan cenderung tersusun dari klaster yang digambarkan berbentuk mirip anggur. Untuk klasifikasi S. aureus sendiri dapat dilihat pada slide. Selanjutnya adalah patofisiologis S. aureus. Patofisiologi dari infeksi Staphylococcus aureus sangat bervariasi tergantung pada jenis infeksi Staphylococcus tersebut. Pada umumnya, Staphylococcus aureus memiliki mekanisme untuk menghindari respon imun dari inang dengan memproduksi kapsul yang disebut dengan antipagositik, menyamar menjadi protein A, membentuk biofilm, memiliki kemampuan bertahan hidup pada intraseluler dan memblokir kemotaksis leukosit. Selanjutnya mengenai Simplicia, ekstrak, dan metode ekstraksi. Simplicia adalah bahan alam yang telah dikeringkan dan digunakan untuk pengobatan dan belum mengalami pengolahan. Sedangkan ekstrak adalah sediaan kental yang diperoleh dari mengekstraksi senyawa aktif dari Simplicia, baik Simplicia nabati maupun hewani, menggunakan pelarut yang sesuai. Untuk mendapatkan ekstrak, perlu dilakukan ekstraksi, di mana ekstraksi merupakan kegiatan penarikan kandungan kimia yang terdapat pada Simplicia. Pada penelitian ini digunakan metode maserasi. Maserasi memiliki kelebihan, antara lain peralatan yang digunakan cukup sederhana, teknik pengerjaannya pun relatif sederhana dan mudah dilakukan. Biaya operasionalnya relatif rendah, baik untuk digunakan dalam mengekstraksi senyawa yang bersifat termolabil karena maserasi dilakukan tanpa pemanasan. Selanjutnya, rebusan daun sirih. Tanaman sirih dapat diolah dengan cara direbus. Prinsip rebusan adalah ekstraksi dengan pelarut air yang dipanaskan dengan api secara langsung hingga mendidih pada suhu 90 derajat Celcius. Air rebusan daun sirih memiliki sifat antibakteri terhadap bakteri aerob maupun anaerob. Hal ini dikarenakan kandungan fenol yang bersifat antibakteri pada daun sirih. Selanjutnya ada metode pengujian antibakteri. Pada penelitian ini digunakan metode pengujian antibakteri disk diffusion karena memiliki kelebihan, yaitu mudah dilakukan, tidak memerlukan peralatan khusus, dan relatif murah. Dan klasifikasi tingkat efektivitas antibakteri sudah tertera pada slide. Selanjutnya adalah kerangka konsep. Infeksi bakteri Staphylococcus aureus membutuhkan pengobatan, di mana pengobatan infeksi S. aureus dapat dibagi menjadi dua, yaitu secara kimiawi dan bahan alam. Pengobatan kimiawi pada umumnya digunakan bahan antibiotik, akan tetapi antibiotik bisa menimbulkan kasus resistensi. Di sisi lain, salah satu bahan alam yang dapat digunakan sebagai pengobatan infeksi S. aureus adalah daun sirih atau piper beetle L, di mana metode pengolahan daun sirih dapat dibagi menjadi dua, yaitu menggunakan cara ekstraksi dengan metode maserasi dan cara rebusan, di mana kemampuan daya hambat bakteri dari rebusan dan ekstrak dapat diuji dengan metode dilusi dan difusi. Pada penelitian ini dipilih metode difusi. Pada metode ini, diameter zona hambat pertumbuhan Staphylococcus aureus akan diukur. Kemudian, kemampuan daya hambat bakteri akan dikategorikan ke dalam sangat kuat, kuat, sedang, dan lemah. Selanjutnya ada variabel penelitian. Yang pertama, variabel bebas. Dalam penelitian ini, yang menjadi variabel bebas yaitu metode pengolahan daun sirih, berupa dengan metode rebusan dan maserasi. Kedua, variabel terikat. Dalam penelitian ini, variabel terikat yaitu diameter zona hambat pertumbuhan Staphylococcus aureus. Serta dalam penelitian ini ada variabel kontrol berupa ketebalan media, konsentrasi ekstrak rebusan dan maserasi, suhu inkubasi, waktu inkubasi, sterilitas alat, jumlah inokulum, pH media, dan jarak antar cakram. Selanjutnya adalah definisi operasional.
Yang pertama, untuk variabel daun sirih atau Piper Beetle L. Daun sirih muda yang berwarna hijau, tidak memiliki lubang, dipetik dari tangkai ketiga hingga tangkai kelima, tidak layu dan tidak rusak akibat hama. Cara pengukurannya dengan observasi dan skala datanya nominal. Kedua, ekstrak etanol daun sirih. Ekstrak etanol daun sirih adalah sediaan padat dan pekat yang diperoleh setelah dilakukan proses pencucian, pengeringan, penghalusan, dan mengekstraksi zat aktif menggunakan pelarut etanol 96% selama 7 hari. Sampel disaring, kemudian filtratnya dipekatkan menggunakan alat rotary evaporator, sehingga didapatkan ekstrak pekat dengan konsentrasi 100%. Berat ekstrak akan diukur dengan neraca analitik dengan skala data nominal. Ketiga, rebusan daun sirih. Air rebusan daun sirih didapatkan dengan cara yaitu disiapkan daun sirih segar sebanyak 50 gram, kemudian dimasukkan ke dalam Erlenmeyer dengan aquade sebanyak 100 ml. Daun direbus pada suhu 90 derajat Celcius selama 15 menit. Volume rebusan akan diukur dengan gelas ukur dengan skala data nominal. Keempat, zona daya hambat pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus. Diameter zona hambat bening yang terdapat di sekitar cakramlis yang telah ditetesi ekstrak etanol daun sirih dan rebusan daun sirih pada media MHA yang telah ditanami bakteri Staphylococcus aureus. Pengukurannya menggunakan jangka sorong dengan skala data rasio. Selanjutnya adalah hipotesis. Adapun hipotesis pada penelitian ini yaitu terdapat perbedaan daya hambat antara ekstrak etanol dan rebusan dari daun sirih atau Piper Beetle L terhadap pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus. Selanjutnya adalah jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah true experimental dengan desain rancangan penelitian post-test equivalent group study. Desain ini dapat diartikan sebagai berikut. Sampel daun sirih akan dibagi menjadi 2 kelompok secara acak. Selanjutnya, kelompok pertama akan diberikan perlakuan pertama, yaitu diolah dengan metode rebusan, dan kelompok kedua diberikan metode perlakuan kedua, yaitu diolah dengan metode maserasi. Kemudian, dilakukan post-test pada masing-masing kelompok untuk mengetahui hasil dari zona hambat yang dihasilkan dari kedua perlakuan. Selanjutnya, hasil kedua post-test tersebut dibandingkan untuk mengetahui apakah ada perbedaan di antara kedua kelompok. Selanjutnya adalah kerangka kerja uji aktivitas antibakteri yang dapat dicermati pada slide. Untuk tempat dan waktu penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Bakteriologi Jurusan Teknologi Laboratorium Medis, Poltekkes Kemenkes, Denpasar. Dan penelitian ini dilakukan pada bulan Februari hingga April 2021. Selanjutnya untuk populasi dan sampel. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah rebusan dan ekstrak etanol dari daun sirih atau Piper Beetle L. Sedangkan teknik pengambilan sampel pada penelitian ini adalah pervasive sampling dengan jumlah sampel yang dibutuhkan sebesar 32 sampel. Dan unit analisa dalam penelitian ini adalah diameter zona hambat pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus. Selanjutnya ada jenis dan teknik pengumpulan data. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Cara pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan observasi. Instrumen yang digunakan dalam pengumpulan data pada penelitian ini adalah jangka sorong, alat tulis, kamera, dan alat instrumen laboratorium. Selanjutnya adalah alat dan bahan yang telah dipaparkan pada slide. Selanjutnya adalah prosedur kerja. Adapun beberapa hal yang akan dilakukan dalam prosedur kerja yaitu pengambilan sampel, pembuatan rebusan, pembuatan simplisia, pengujian kadar air, maserasi, evaporasi filtrat, pembuatan konsentrasi, pembuatan media, pembuatan suspensi Staphylococcus aureus, uji daya hambat bakteri, dan yang terakhir adalah pelaporan hasil. Selanjutnya adalah pengolahan dan analisis data. Untuk pengolahan data, data yang diperoleh melalui penelitian langsung di dalam laboratorium, kemudian data tersebut akan diolah menggunakan teknik pengolahan data secara tabulating dan narasi. Untuk analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif menggunakan software SPSS. Dan adapun uji yang akan dilakukan yaitu uji normalitas, uji homogenitas, dan uji independent t-test. Namun apabila data yang didapatkan tidak memenuhi syarat untuk diuji independent t-test, akan dilakukan uji Mann-Whitney. Sekian pemaparan proposal karya tulis ilmiah saya. Atas kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan Paramasanti. Om Santi 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 Om.